Hari ini Honda Bintaro kedatangan Honda Mobilio tahun 2015 dengan keluhan ketika posisi persneling di D dan di R, mobil tidak bisa bergerak maju ataupun mundur. Kebetulan dia datang ke sini itu dengan cara di towing. Coba kita cek untuk kondisinya. Nah, kondisinya di sini terdapat beberapa serpihan dari steel belt ya. Ada kemungkinan jadi steel beltnya sudah mulai rontok dan putus. Nah, teman Honda, jika kondisinya sudah seperti ini, sudah dipastikan untuk steel belt harus diganti dan dilakukan perbaikan pada CVT-nya. Untuk mencegah hal seperti ini terjadi, teman Honda harap melakukan perawatan CVT di Honda Bintaro seperti di video berikut. Nah, teman Honda, di belakang ini sudah melakukan proses penurunan atau pembongkaran pada transmisi CVT Honda. Nah, di samping saya ini sudah memulai proses untuk pembongkaran si transmisi CVT-nya ya. Coba kita bongkar bersama-sama. Sudah jelas terlihat bahwa kondisinya di sini steel belt sudah rontok dan sudah terputus ya. Banyak serpihan-serpihan seperti ini. Ini serpihan dari steel belt yang sudah putus. Nah, teman Honda, inilah pentingnya melakukan maintenance untuk CVT. Selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran dan pembersihan pada komponen rantai stator pompa oli CVT. Untuk pembongkaran harus dilakukan dengan sesuai prosedur dan hati-hati karena ini merupakan komponen yang sangat sensitif. Nah, pertama kita buka speed clip yang berada pada rotor. Oke, kemudian kita buka. Kemudian kita lakukan pengecekan pada rantai dan rotor pompa oli CVT. Di sini terlihat masih bagus. Kemudian kita lakukan pembersihan. Oke. Kemudian kita pasang kembali. Nah, untuk pemasangan harus dilakukan dengan presisi dan hati-hati. Berikut pembongkaran dan pembersihan komponen dari pompa oli CVT. Pembersihan dari komponen pompa oli CVT. Pemasangan steel belt harus sesuai dengan arah jarum jam, karena kalau tidak sesuai arah jarum jam dapat mengakibatkan slip dan juga kerusakan komponen lainnya pada CVT. Maka dari itu, yuk teman Honda, lakukan repair dan maintenance CVT-mu di Honda Bintaro. Nah, berikut ini transmisi CVT yang sudah selesai kami kerjakan. Ini prosesnya tinggal pasang ke kendaraannya. Kemarin yang kita ganti seperti steel belt kita ganti, terus pulley input sub kita ganti, pulley output sub juga kita ganti, dan parking set juga sudah pasti kita ganti. Nah, kebetulan di hari ini juga kita kedatangan Mobilio lagi. Ini kondisinya juga sama, untuk steel beltnya putus. Nah, informasi dari customer, tadi ketika di jalan tol dia gak bisa digas, ngelos aja gitu gasnya.
Nah, ternyata ketika kita cek steel beltnya putus juga. Ini proses pembongkaran dan pembersihannya. Nah, teman Honda, inilah transmisi yang sudah kami kerjakan kemarin. Nah, sekarang kita akan ngetes untuk sistem solenoidnya. Sistem solenoid di CVT, kita masuk ke sini, tar. Oke. Terus masuk ke berbagai tes. Nah, ini tes solenoid, kita coba tes ya. Nah, ini udah oke nih. Nah, selanjutnya habis ini kita akan ngecek temperaturnya, temperatur CVT F. Nah, oke, ini sudah masuk semua. Kita tunggu suhu CVT-nya sampai di 80 derajat Celcius ya. Nah, setelah 80 derajat Celcius baru kita tes jalan. Nah, sekarang sudah masuk di 81 derajat Celcius, ya udah di lebih dari 80. Kita lakukan tes jalan. Oke, setelah tadi kita tes di kecepatan konstan 60 km per jam, semuanya aman ya, tidak ada masalah, rasanya juga enak banget, udah kayak mobil baru. Paling nanti kita review bareng sama customernya. Sekarang kita coba kecepatan yang lebih tinggi lagi untuk memastikan bahwa semuanya oke. Oke, ini overall sudah aman ya, tidak ada masalah. Tadi kita sudah tes di jalan tol lebih dari 100 km per jam, semuanya bagus. Tidak ada lampu indikator yang menyala, tidak ada bunyi juga, dan tidak ada nyendat, semuanya udah aman. Bagus. Sekarang kita akan melakukan tes terakhir, yaitu tes di kondisi jalanan yang menanjak. Ini yang paling penting. Ketika kita menanjak, posisikan tuas transmisi di posisi L, jangan di posisi D. Kenapa? Karena untuk rasionya lebih pendek, sedangkan untuk tenaganya lebih besar. Sebaliknya, jika kalian tetap di posisi D, ini yang menjadi salah satu penyebab kerusakan pada sistem CVT dan steel beltnya cepat rontok. Oke teman Honda, yuk sekarang kita tes nanjak. Setelah kita melewati beberapa serangkaian tes, seperti tes di jalan konstan, terus kecepatan 100 km per jam, dan ketika menanjak semuanya oke, tidak ada masalah apa-apa. Nah, setelah ini kita akan melakukan tes bersama customer dan penyerahan kepada customer. Seperti apa prosesnya? Kita lihat besok. Gejalanya seperti apa yang Ibu rasain dari jalan sampai mobilnya berhenti, Bu? Iya, jadi kan saya kan lagi di tol nih, mau naikin kecepatan. Jadi posisi tuh awal tuh tengah mau ke kanan, mau nyalip itu, mau naikin kecepatan, tiba-tiba cetek gitu, suara kayak putus gitu, keras gitu. Terus untungnya saya masih bisa minggir tuh ke kiri, bisa menepi ya. Tapi digas udah nggak bisa lagi sih. Oh, kayak mobil di netral aja gitu ya, nggak bisa digas, nggak bisa jalan. digas. Perbedaan sebelum repair sama sekarang sesudah di repair, mungkin sebelumnya ada kayak gejala nyendat atau apa gitu. Untuk gejala sih bunyi gitu sih enggak, cuman pas putusnya itu aja gitu. Nah, setelah di repair sekarang ini sih ya udah baik ya, udah lebih enak lah. Nah teman Honda, itu dia proses repair transmisi CVT di bengkel Honda Bintaro. Jadi kalau mobil Hondamu sudah selesai masa garansi dan sudah mencapai jarak tempuh 80.000 km ke atas, segerakan cek untuk analisa pada transmisi CVT mobil Hondamu. Langsung aja bawa ke bengkel Honda Bintaro dengan memberikan garansi perawatan atau maintenance transmisi CVT 3 bulan atau 5.000 km. Garansi repair transmisi CVT sampai 12 bulan atau 20.000 km dan free general check up di 1 minggu. Semua layanan ini cuma bisa kamu dapatkan di bengkel andalanmu, bengkel Honda Bintaro. Nah teman Honda, segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video bengkel Honda Bintaro selanjutnya.